kita kedatangan tamu yang tak terduga, yaitu virus COVID-19 yang berhasil membuat kondisi normal menjadi new normal. Seluruh dunia terinfeksi virus ini. Sudah ratusan ribu orang meninggal sampai detik ini, termasuk di Indonesia. PSBB diperlakukan, bahkan sampai di 20 wilayah. Efeknya tidak hanya di ekonomi, di sektor pendidikan pun berimbas. Banyak sekolah yang tutup efek dari pandemi. Sehingga keluarlah keputusan bersama untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah saja. Nah, efeknya banyak peserta yang stres karena metode yang prematur terpaksa harus diterapkan karena pandemi ini. Oleh karena itu, saya Ade Wahyu Sarita Pramita membawa sebuah solusi dengan Paman Meding, pengembangan metode pembelajaran daring yang interaktif berbasis problem based learning, mata kuliah manufaktur komposit program studi teknik material dan metalurgi. Di sini saya dibimbing oleh Coach Veronica Hana dan mentor saya Pak Purwanto. Berikut ini adalah kegiatan aktualisasi saya yang dimulai dari yang pertama mendesain pembelajaran interaktif PBL, kemudian yang kedua menyusun konten pembelajaran daring yang berbasis PBL juga, kemudian menerapkan metode pembelajaran pada website kuliah.itk.ac.id. Adapun kegiatan tambahan saya melalui sosialisasi media dan metode pembelajaran. Ini merupakan tahapan satu dari kegiatan saya yang pertama, yaitu melakukan koordinasi dengan mentor mengenai rancangan pembelajaran metode saya, di mana saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik sebagai aneka nasionalisme. Kemudian saya di sini berkonsultasi dengan mentor terkait apa yang ingin saya lakukan pada saat melakukan aktualisasi. Mentor saya memberikan banyak saran-saran dan saya menanggapinya dengan baik. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan referensi untuk metode dan pembelajarannya. Nah, di sini saya tidak hanya bersumber pada satu referensi saja, tapi menggunakan beberapa referensi untuk meningkatkan komitmen mutunya. Ini dan akhirnya dicetuskanlah menggunakan sistem PBL dengan metode blended learning, menggunakan berbagai media seperti Zoom. Kemudian dilakukan pembuatan RPS dan RPP. Ini menggunakan bahasa Indonesia yang benar, menggunakan format laporan dari ITK supaya ini menjadi akuntabel. Nah, kemudian setelah melakukan kegiatan untuk menyusun RPS, dilanjutkan dengan berkonsultasi dengan pihak kurikulum dan juga kaprodi dan dari dosen pengempu kuliah lainnya. Di sini mendapatkan beberapa masukan dari dosen-dosen lainnya. Beberapa masukan tersebut dicatat dengan baik dan pengerjaan ini sesuai dengan waktu yang telah dilakukan, sehingga ini merupakan contoh kedisiplinan dalam mengerjakan. Nah, beberapa masukan-masukan tersebut kemudian direvisi dan menghasilkanlah RPP dan RPS yang sudah ditandatangani. Ini merupakan bukti bahwa dokumen ini sudah sah karena ditandatangani oleh kaprodi dan pembuat dari kurikulum RPS tersebut. Kemudian kegiatan kedua yaitu mengulas referensi yang akan digunakan untuk mendalami konten-konten yang ada. Di sini sudah sesuai dengan timeline agar tidak menunda-nunda dari proses pembuatan pembelajaran tersebut. Nah, di sini tidak hanya bersumber dari satu referensi tapi banyak. Nah, itu merupakan studi kasus yang dipilih setelah membuat kemudian dikonsultasikan dengan dosen pengempu lainnya. Di sini menerima banyak masukan seperti misalnya tulisan yang kuning ini disarankan untuk dibenahi. Kemudian terdapat masukan-masukan lainnya. Dalam berkomunikasi pun itu saya menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Nah,
setelah mendapat masukan, akhirnya konten pembelajaran diperbaharui dan diperoleh beberapa dari minggu pertama sampai minggu terakhir. Kemudian ada soal-soal sudah dibuat, kemudian terdapat video pembelajaran juga, kemudian sudah ada borang untuk diskusi. Semua sudah disiapkan dengan baik. Ini merupakan contoh borang yang untuk kegiatan problem based learning. Kemudian ini yang ketiga, kegiatan saya ketiga, berkonsultasi dengan pihak IT sebelum menggunakan web kuliah.itk.ac.id. Di sini berkonsultasi, menerima masukan-masukan yang ada, kemudian menambahkan, kemudian menggunakan bahasa yang baik dan benar. Di sini mendapatkan banyak informasi. Setelah hal tersebut terjadi, kemudian diimplementasikan metode-metode tersebut di kuliah.itk.ac.id. Semua materi sudah tercantumkan. Nah, ini salah satu live chat, metode pengembangan yang baru menggunakan media live chat dalam pembelajaran. Kemudian dibahas satu persatu mengenai diskusi kasus studinya. Kemudian kelompok akan dikelompokkan menjadi 4 grup. Nah, di sini mulai di dalam kelompok dia akan berdiskusi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, di akhir sesi ini kemudian ini adalah contoh dari live chat. Kemudian ini adalah evaluasi menggunakan Google Form. Di sini kami menyaring evaluasi yang terjadi. Dan responnya semua positif, semua menyatakan senang menggunakan metode pembelajaran ini. Berikut ini adalah sepatah dua patah dari mahasiswa secara langsung. Kalau menurut saya Pak, kan saya mikirnya kalau kuliah online itu monoton dengan melihat dosen presentasi, terus dosen mengajukan pertanyaan, terus mahasiswa menjawab. Tapi ternyata dengan adanya aplikasi-aplikasi tersebut, mahasiswa lebih aktif Pak. Jadi kita nggak cuma nonton dosen presentasi, tapi kita juga bisa komunikasi dengan teman-teman yang lain. Jadi nggak ngantuk, nggak membosankan lah Pak. Lebih tepatnya seperti itu. Online yang semester lalu itu dibandingkan yang sekarang lebih nyampe materinya yang sekarang sih Pak. Karena yang lalu kan kita cuma dengerin aja. Itu pun kayak mungkin ada yang cuma dengerin terus lewat aja gitu. Kalau di sekarang kan ya lebih bisa perhatikan karena kita bisa diskusi langsung. Itu sih Pak. Dan ini merupakan kegiatan tambahan, melakukan sosialisasi ke dosen-dosen mengenai penggunaan kuliah.itk.ac.id, dan juga ada praktikum online yang bisa dilakukan, praktikum sederhana. Harapannya adalah dosen-dosen bisa memberikan masukan dan membuat inovasi-inovasi lainnya. Ini merupakan salah satu contoh dari simulasinya. Kemudian selain sosialisasi kepada dosen, dilakukan sosialisasi untuk mahasiswa juga. Di sini harapannya sebelum perkuliahan dimulai sudah bisa menggunakan kuliah.itk.ac.id. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih semua yang sudah memperhatikan. Terima kasih.